Shalom dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Terim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Terim Balikpapan, edisi Selasa 12 Oktober tahun 2021. Mari bersama saudara kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allah-Ku Maha Kuasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami, dan tanggung jawab kami boleh kerjakan dengan baik. Tuhan mengaruniakan kepada kami kehidupan. Tuhan menjauhkan kami dari susah celaka mara bahaya. Dan malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk dapat mengerti apa makna firman-Mu itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan kita malam ini dari Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan
yang berlalu, sebutkan yang sia-sia, dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukul-pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Tolonglah Aku. Tolonglah aku. Dalam terjemahan bahasa Toraja Tunduina. Saudara, ungkapan tolong seringkali kita dengarkan, bahkan kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu saat orang lain atau kita mengalami kesulitan. Ungkapan tersebut diungkapkan dengan maksud agar orang lain dapat membantu serta menolong kita. Hal tersebut karena kita sendiri tidak bisa melakukannya atau melaluinya, sehingga kita berkata, tolong. Demikian pula yang dilakukan oleh Daud saat ia mengalami kesulitan dan pergumulan. Hal tersebut karena musuh-musuh sementara mengintai mereka, bahkan kesedihan karena ditinggalkan oleh seorang sahabatnya. Daud menjadi gundah, sedih dan bingung bagaimana mengatasi pergumulan tersebut. Daud mencoba untuk diam dan menenangkan diri sendiri dengan harapan akan memperoleh ketenangan dan jalan keluar. Tetapi pergumulan itu tetap tidak bisa dilalui dan keluar dari pergumulan itu. Ia tetap bergumul. Akhirnya Daud kembali sadar bahwa dirinya sendiri tidak dapat menyelesaikan dan melewati pergumulan itu. Ia membutuhkan pertolongan dari pihak yang dapat menolongnya. Karena itulah Daud berseru minta tolong kepada Allah yang Maha Kasih. Ia percaya bahwa jika ia datang pada tahta kasih karunia Allah, maka Daud akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Saudara, demikian pula dengan kita semua. Saat menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan, kita tidak akan mampu melewatinya sendiri. Mengandalkan diri sendiri hanyalah kesia-siaan, karena kita tidak akan mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Karena itu dalam menjalani seluruh kehidupan dengan berbagai masalah dan pergumulan hidup, kita senantiasa hendaknya berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti mendengar dan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, kemurahan dan kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami melalui penyertaan-Mu dalam persekutuan kami saat ini. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya semakin meneguhkan iman kami bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu menolong kami dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan memampukan kami di dalam melaksanakan pelayanan saat ini. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman, saudara-saudara kami tim multimedia, pengiring nyanyian, kantoria. Kami hanya mungkin dapat melaksanakan pelayanan ini karena Tuhanlah yang berkenan atas kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, berdoa bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Secara khusus hari ini, bersukacita dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, Bapak Thomas Kano, Ibu Oktavianti, Ibu Lena Takdung, Octavianus Bontong, Liana, Nadia Leora Martin, Ibu Reni Roswati Barung, Bapak Adrianto Eliasar, Bapak Kasmiran, dan Gilbert Octavian Lebang yang berulang tahun kelahiran. Syukur kepada-Mu untuk penyertaan-Mu bagi mereka. Pengharapan kami, Tuhan akan melanjutkan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karuniakan umur panjang, kesehatan, sukacita, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan di hari-hari mendatang. Juga bersama dengan keluarga Bapak Hertan Surati dan Ibu Lena Takdung yang hari ini memperingati ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menolong dan memberkati rumah tangga mereka setahun telah berlalu. Tuhanlah yang memampukan mereka melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga. Juga harapan kami di masa mendatang, kasih Tuhan akan terus berlimpah dalam hidup mereka. Kebahagiaan, kesuksesan pun akan mereka peroleh, dimampukan menata hidup mereka, menata rumah tangga mereka sebagai rumah tangga Kristiani. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam rumah tangga mereka, dalam tugas kerja mereka, dalam menata hidup rumah tangga, dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka, dalam pertumbuhan, dalam perjuangan menuntut ilmu, dan juga dalam pertumbuhan iman mereka. Tolong mereka Tuhan, jika mereka berhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Masa depan anak-anak mereka, Tuhanlah yang menuntun dan menyertai. Tuhan jugalah yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, menolong mereka dalam setiap harapan-harapan yang mereka harapkan. Berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam perjuangan melalui studi, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Hikmat Tuhan beserta dengan mereka. Mendoakan jemaat-Mu dalam usia lanjut. Oh Tuhan, karuniakanlah kesehatan, umur panjang, sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan teguhkan iman agar mereka dikuatkan, dimampukan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Bapa di surga, berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berpisah satu dengan yang lain, berpisah dengan suami, istri,
karena studi mereka. Di mana saja berada, Tuhan berkati. Pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkatilah. Kiranya semua dapat dilaksanakan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertumbuhan iman warga jemaat Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan, tim kerja. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Berdoa terus Tuhan untuk kelanjutan pembangunan siring gereja. Tuhan berkati tim yang bekerja dengan penuh sukacita. Kiranya suatu waktu bangunan ini boleh selesai dengan baik. Proses pemilihan penatua dan diaken yang sementara berlangsung dalam jemaat Tuhan, Tuhan berkatilah. Biarlah pada waktunya Tuhan sendiri yang akan menentukan dan menetapkan melalui jemaat Tuhan, penatua dan diaken yang akan melaksanakan pelayanan 3 tahun ke depan. Bapa di surga, para pengerja gereja, Tuhan juga berkati. Melalui doa ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang juga setia mengikuti renungan harian bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati mereka, karuniakan senantiasa sukacita, tolong mereka ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Pemerintah kami doakan Tuhan karuniakan hikmat, memerintah kami dalam takut akan Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan sertai dan lindungilah, sehingga bangsa negara kami senantiasa dalam suasana yang aman dan damai, keadilan, ketentraman, kemakmuran dapat kami nikmati di dalamnya. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami diserahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jalanku gelap dan
demikianlah kebersamaan kita pada saat ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada. Selamat malam dan shalom.